Kita masuk ke hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum. Nabi bilang, apapun yang saya sampaikan, yang saya berikan sebagai warisan kepadamu, biarkan saja, jangan dikritisi. Innama ahlaka man kana qablakum kasatu su'alihim. Karena orang dulu itu hancur akibat terlalu rewel, nanya mulu. Bukan cuma nanya, bantah mulu. Teman-teman sekalian, agama kalau banyak orang bantah, banyak dibantah, pasti agamanya akan ya repot lah. Jangankan agama, organisasi saja. Anda jadi ketua OSIS atau ketua BEM, ketua HIMA misalnya, atau Karang Taruna atau apapun itu. Ada yang rewel, nggak bisa kita kerja tuh. Tiap kali bikin keputusan dibantah mulu. Karena keputusan itu pasti nggak akan bisa menyelesaikan semua masalah, hanya menyelesaikan masalah satu, yang lain tidak. Tapi ada orang yang rewel saja. Kasatu su'alihim itu mengganggu. Orang yang menjadi pemimpin itu pasti pintar dan punya alasan merumuskan sesuatu. Kalau Anda nggak suka, mungkin Anda belum nyampe rasionalisasinya gitu loh. Ini Anda jadi ketua BEM, jadi ketua organisasi. Ketika Anda dipilih kan Anda pinter. Nggak mungkin organisasi memilih yang paling bodoh. Ayo kita akan memilih organisasi, kriteria pertama dia harus paling bodoh, IPK paling rendah. Nggak mungkin. Atau punya pengalaman nggak naik kelas. Nggak mungkin. Yang pasti dipilih paling pinter. Maka ketika ada orang sudah dipilih, itu adalah orang yang terbaik dari calon-calon yang ada. Seharusnya ketika merumuskan sebuah kebijakan didasari oleh pemikiran yang panjang, pemikiran yang mendalam. Ini logika sederhana, lumrahnya begitu ya. Walaupun nanti ada hal-hal yang berbeda ya, ada pengecualian. Nah, ketika kita lihat lalu kita protes, itu mungkin kita belum nyampe pemikiran, belum tahu alasannya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang zahirnya itu kita nggak cocok, tapi sebenarnya masalah. Saya kasih contoh. Saya pernah FGD teman-teman, Focus Group Discussion, tentang sikap kita pada orang yang tinggal di bantaran sungai. Jadi orang nggak punya tanah, lalu sungainya diuruk, dibikin bangunan. Karena dia bikin bangunan di pinggiran pinggiran kali, maka kalinya mengecil. Udah gitu sampah banyak, ada sedimentasi, sehingga permukaan kalinya menjadi dangkal. Akhirnya ketika hujan besar banjir. Salah satu penyebab banjir adalah tadi, karena kalinya dikooptasi menjadi bangunan. Lalu muncul pertanyaan, apa yang kita lakukan bagi orang yang tinggal di sini, di bantaran kali tadi yang ilegal. Saya usulkan, sebenarnya kesimpulannya adalah ya kita normalisasi kalinya, kita gusur mereka. Ada yang protes, jangan digusur, kan mereka manusia. Kalau digusur kasihan tinggal di mana? Terus menurut Anda gimana? Ya mereka digusur tapi dikasih rumah. Saya bilang, kenapa kita ngasih rumah pada orang yang menempati bantaran kali secara ilegal? Kalau mau kasih rumah, kasih petani saja. Petani tidak melanggar aturan, kerjaannya berat, luar biasa, siang-siang harus nanam padi, merawat padi. Mending mereka yang dikasih. Nah kalau gitu kita kasih semua orang rumah, duitnya nggak ada. Terus pilihannya mana menurut Anda? Ya kalau gitu jangan digusur Pak, kalau digusur kasihan. Banjir lagi akhirnya, yang kebanjiran bukan 1-2 orang, 24 RT, kadang malah 50, 60, kadang 100 RT kebanjiran. Kebanjiran kalau Anda pernah ngalamin, saya nggak tahu Anda pernah ngalamin atau tidak, itu rumah jadi kotor, barang-barang jadi kotor dan seterusnya. Belum lagi ada korban jiwa. Tiap tahun terjadi. Dan kita nggak punya solusinya gusur orang, tapi nggak boleh. Nah sekarang pilihannya gimana menurut Anda? Anda mau ambil penggusuran, ada pembenaran dan juga ada konsekuensi buruknya. Tapi nggak digusur juga jelas banjir. Nah ketika pemimpin mengambil keputusan itu pasti sudah berpikir panjang teman-teman. Kadang-kadang kita ini yang nggak tahu. Kita karena nggak tahu pertimbangan akhirnya bisanya ngeritik. Orang yang tukang kritik itu biasanya nggak pernah menjabat itu. Anda kalau pernah main bola, Anda tahu betapa main bola itu ada seninya. Maka ketika Anda jago kritik, wah gitu aja nggak gol lah, Anda nggak main bola. Ronaldo di depan gawang nggak gol lah. Anda di depan gawangnya kosong juga belum tentu gol itu kok.
Tapi kadang-kadang pemain bola juga salah gitu. Sama kita kan gampang mengkritik. Nah, kira-kira begitu. Nah, baik. Jadi ketika Nabi jangan dikritiki. Karena orang yang banyak rewel, apalagi Nabi yang dikritik, nggak bisa Nabi dikritik, teman, nggak bisa. Beliau adalah manusia sempurna yang bisa menjelaskan agama dengan sebaik-baiknya. Waqtilafum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ini teman-teman Anda garis bawahi. Betapa Nabi itu kalau ngomong luar biasa, ya Allah. Kita punya Nabi itu pinternya Masya Allah. Saya nggak akan berhenti mengagumi beliau itu. Beliau itu merumuskan syariat 15 abad kompatibel. Dipakai siapapun, orang Indonesia, Malaysia bisa. Beliau merumuskan ekonomi. Beliau nggak pernah kuliah ekonomi, tapi bisa merumuskan konsep ekonomi yang dipakai sampai sekarang. Bahkan di Barat pun ada perkuliahan Islamic Finance misalnya. Kalau kita namanya ekonomi syariah. Beliau ngomong politik, jago politik, padahal nggak pernah kuliah di politik. Wah, luar biasa sempurna beliau ini. Ketika menyampaikan hadis, kita cermati. Faidana itu kemaan sain fajtanibu. Kalau aku melarang, kata Nabi, kalau aku melarang, tinggalkanlah. Udah, titik. Tapi lanjutnya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau aku perintahkan, lakukan semampunya. Ingat ada semampunya. Perintah Nabi kita lakukan ada kata-kata semampunya. Tapi kalau larangan nggak pakai semampunya. Karena semua larangan Nabi pasti bisa ditinggalkan, pasti. Nggak berat. Saya kasih contoh. Nabi melarang khamr, memabukkan. Gampang buat kita. Nggak ada orang yang nggak minum khamr lalu mati. Nggak ada ya. Karena ketika Nabi melarang khamr, Nabi halalkan es cincau, es teh, es cappuccino cincau, es teh yang dikasih rasa buah. Banyak banget teman-teman. Air putih juga enak kalau lagi haus. Jadi ketika Nabi larang itu pasti bisa kita lakukan. Nggak ada kata-kata mastata'tum. Nggak ada. Nabi melarang berzina. Gampang. Nggak ada orang yang nggak berzina lalu mati. Enggak. Tapi kan ini hasratnya, ya kalau begitu nikah saja. Ada solusinya. Apalagi Nabi melarang apa misalnya? Nabi melarang membunuh tanpa alasan. Bisa kok. Nggak ada orang yang badannya tiba-tiba merah, membiru. Kenapa? Karena saya belum membunuh hari ini. Saya alergi. Nggak ada begitu. Nabi melarang gibah. Gampang teman-teman. Tapi saya sulit, karena Anda kebiasaan gibah sih jadi susah, tapi bisa harusnya. Nggak ada orang yang tiba-tiba lalu pingsan, kenapa? Dia udah 2 hari Pak belum gibah, nggak bisa. Tapi kalau melakukan perintah, mastata'tum, karena nanti Nabi menyuruh apa, kadang kita nggak mampu. Contohnya, sholatlah berdiri, tapi kita lagi sakit kakinya, boleh duduk, karena mampunya duduk. Sholatlah menghadap kiblat, tapi kita nggak bisa menghadap kiblat, karena kita lagi naik gunung. Naik gunung nggak tahu arah kiblat pas malam-malam, tapi kan ada kompasnya ketinggalan di kamar. Pakai bintang bisa Pak nentuin utara selatan pas lagi mendung. Tapi kan bisa nanya temannya ketinggalan, Anda sendirian. Udah rewel banget dari tadi kasih contoh bantah ini. Itu loh waqtilafu ala anbiya'ihim dulu. Terus sholat kemana? Madep mana pun boleh. Nanti teman-teman yang tunanetra sholat madep kiblat atau enggak terserah. Madep mana? Fa aina ma tuwallu sama wajhu. Anda naik pesawatnya nggak bisa menghadap kiblat, sholat sesuai duduknya. Anda jadi pasien di rumah sakit, tempat tidurnya menghadap ke selatan, jangan miringin tempat tidur. Pencetet, iya Pak, kenapa? Sus, boleh nggak tempat tidur saya diputar? Kenapa? Supaya menghadap kiblat. Pak, ini kelas 3. Kelas 3 itu jajar-jajar tempat tidurnya, kalau Bapak muter itu ganggu yang lain. Terus gimana Sus? Pindah ke kelas 1 Pak, nanti Bapak bisa dapat 1 kamar sendirian. Bapak bisa main futsal dalam kamar kalau mau. Terus gimana? Pak tuh minhu mastata'tum. Kalau perintah semampunya, ada mastata'tumnya. Jadi kita enak. Nabi suruh tahajud, kalau nggak tahajud ya nggak bisa, nggak apa-apa, tenang saja. Tapi kalau larangan Nabi pasti bisa, pasti. Nabi tidak akan melarang, kecuali itu memang harus kita hindari, harus kita jauhi. Dan nggak ada orang yang dilarang Nabi lalu kemudian dia menjadi sakit, nggak ada. Yang ada orang akan bahagia ketika larangan Nabi ditinggalkan. Ini sekedar kata-kata redaksional aja, ya Allah, Nabi Muhammad pinter banget kayak gitu ya. Gimana kita nggak kangen sama Nabi ya? Aduh, saya nggak tahu tuh. Kayaknya nanti sebelum masuk surga saya udah nanya Nabi duluan kayaknya itu.
misi mas, ini lagi padang mahsyar banyak orang, misi mas mau kemana, mau ke Nabi, misi. Dihisap dulu, itu untuk orang awam yang dihisap, saya nggak usah lihat. Cara cerdas menghindari hisap. Langsung nempel ke Nabi. Anda nggak boleh protes teman-teman, saya memang punya keinginan banyak dengan Nabi, sekedar hal-hal sepele saja gitu, pengen dengan Nabi, cerita Nabi Indonesia itu unik, Nabi jauh dari Mekah, tapi mungkin negara yang paling banyak sholawatannya adalah Indonesia. Tiap malam Jumat sholawatan Nabi, yang baca juga nggak paham yang dibaca apa itu. Udah gitu ada hari libur nasional, Nabi selalu memperingati hari lahir engkau, padahal kita nggak tahu Nabi lahirnya beneran 12 Rabiul Awal enggak sih, yang penting kita saking bahagianya. Bahkan Nabi anak-anak muda yang pakai tato juga joget kalau ada sholawatan itu. Yang penting sholawatan, jangan lihat jogetnya. Saya ngomong gitu temen, saya udah punya banyak omongan yang ya mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan ngobrol lama sama Nabi. Nah, saya nggak tahu, kan orang tergantung siapa yang dia suka. Ada orang yang sukanya pada orang ini, dia akan berusaha dekat dengan orang yang dia suka. Wah, tapi teman saya sukanya dengan artis-artis Hollywood. Ya nanti ketemu gampang itu, di neraka banyak. Lah kalau Anda mau ketemu Nabi Muhammad, mau ketemu Umar, ketemu Umar bin Khattab, ketemu Abu Bakar, nggak ada di neraka, di surga. Karena itu cinta Anda pada Nabi akan membuat Anda soleh. Karena Anda pengen ketemu Nabi ya harus soleh. Ini ada kakek-kakek teman-teman, aduh nih kakek-kakek luar biasa untung ya. Dia bilang gini, Sal ya Ukasha, Pak Ukasha, ente meminta apa, minta aja, saya doakan. Mintanya berat teman-teman. Saya minta murafaqataka fil jannah, saya minta jadi teman engkau di surga. Kata Nabi, jangan yang itu, yang lain bisa nggak? Timnas masuk Piala Dunia gitu. Enggak Nabi, saya pengen itu aja. Ya sudah, fa inni ala dzalika bikasrati sujud, kamu bantu saya untuk bisa mewujudkan keinginanmu dengan banyak sujud. Nah kalau Anda pengen kayak gitu ya Anda banyakin sujud. Sahabat Nabi tadi Ukasha kalau nggak salah ya, dapat fasilitas itu, Nabi syaratkan kita bisa lakukan banyak sujud. Maka orang yang pengen ketemu Nabi, akrab dengan Nabi ya gampang, banyakin sholat, nanti ketemu Nabi. Tapi kalau yang dia suka adalah artis-artis Hollywood yang kafir, ya gampang, tempatnya mereka ya di neraka, ya tinggal ke sono saja, banyak nanti. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya rada tajam ya, karena memang menurut saya unik, Nabi Muhammad itu tokoh yang sangat layak kita kagumi, tapi banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Baik.